Selamat pagi Bu Dina. Gimana hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, puasanya juga lancar. Iya. Jadi sahur pakai apa Bu? Tadi saya sahurnya cuma makan pisang Oh, sama telur aja. oh iya, ada protein ya? Iya, yang penting ada proteinnya. Oke. Nyuwun sewu ini nyelo waktunya. Ingin tahu ini Bu, kira-kira selama ini kalau Ibu membedakan nih kasus dilema etika sama bujukan moral yang ada di sekolah kita ini gimana ya Bu ya? Untuk kasus yang dilema etika, itu kita melihat kasusnya dulu Bu Dina. Ya seperti contohnya ya, saya mengambil salah satu contoh ada satu guru honorer ya, misalnya satu guru honorer atau ini aja bisa dikatakan kalau di sini tidak ada honorer karena negeri ya, itu kita mengambil salah satu adalah guru naban. Salah satu guru naban itu kan gajinya tidak sesuai atau belum sesuai dengan ASN, padahal dia harus memberikan kewajiban, misalnya punya 2 putra, kemudian suaminya juga penghasilannya juga pas-pasan seperti itu kan. Salah satu yang menjadi tantangannya ya tadi yang saya disampaikan Bu Dina tentang dilema, guru tersebut istilahnya nyambi ya, itu mempunyai tugas sampingan ke sekolah lain, misalnya memberikan les atau terapi misalnya, yang bisa dikatakan kebetulan guru tersebut itu terampil atau menjadi terapi autis lah, katakan seperti itu. Dia paginya kerja di sini, kemudian siangnya itu menjadi terapi di luar. Nah, salah satu yang menjadi tantangan atau dilema saya ketika dia belum jamnya pulang, dia sudah keluar dari sekolah, kemudian meninggalkan tugas di sini meskipun sudah tidak mengajar, tapi kan jamnya belum selesai. Dia keluar untuk menyelesaikan tugasnya dia. Nah, seperti itu yang menjadi permasalahan di sini. Tetapi saya tetap mengizinkan seperti itu, ya, karena kita pertimbangannya kita tidak bisa memenuhi kebutuhan beliau gitu. Jadi saya tetap mengizinkan untuk menyampaikan atau beliau menyampaikan atau apa istilahnya bertugas tugas di tempat lain seperti itu. Jadi kalau etika lebih mengarah pada dua hal ini benar gitu ya, benar-benar sama-sama dilakukan sesuatu yang benar dan tidak salah kan ya. Nah sekarang Bu, yang kedua, kira-kira selama ini bagaimana pengambilan keputusan ini ya di sekolah? Kalau tadi itu sama-sama benarnya, kira-kira gimana selama ini? Selama ini kan itu juga dari awalnya kan guru tersebut juga sudah minta izin ke saya dan permasalahannya, dan hanya mengandalkan gaji naban itu, kemudian kebutuhannya juga sangat banyak. Nah, itu awalnya saya juga mengizinkan tidak apa, tetapi yang penting tugasnya di sekolah ini diselesaikan dulu seperti itu. Nah selama ini Bu, kalau ada kasus-kasus seperti itu, langkah-langkahnya gimana pengambilan keputusan? Misalnya yang pertama nih, bagaimana sih kita bisa mengenali nilai yang bertentangan itu apa aja di kasus-kasus itu? Jadi gini, mungkin ada kasus lain gitu ya yang ada juga hubungan sama dilema etika. Kita ke ini Bu, ke tanggung jawab aja. Kita lihat tanggung jawabnya seperti apa. Ketika guru tersebut memang betul-betul tanggung jawab, itu tidak ada masalah, tidak apa-apa. Kira-kira siapa saja yang terlibat di kata ini Bu? Tentu saja teman sejawat. Teman sejawat itu yang terlibat dalam sama-sama itu, karena kan nanti kalau ada permasalahan yang lain, permasalahan di sekolah kan yang
terlibat teman sejawat. Ya. Kira-kira faktanya selama ini gimana Bu? Yang bersangkutan itu bertanggung jawab apa enggak atau gimana gitu dengan teman-teman juga? Selama ini bertanggung jawab karena kita juga menjalin komunikasi yang baik antar guru satu dengan yang lainnya. Kira-kira selama ini termasuk apa namanya, kan kita mau uji nih secara hukum itu benar nggak kira-kira yang dilakukan? Karena itu juga merupakan tugas dan itu atas izin atasan juga. Ya, itu aman ya, aman nggak ya, melanggar hukum nggak juga melanggar ya hukum, karena itu juga sudah ada kesepakatan. Sudah ada kesepakatan antara atasan dan guru tersebut. Berarti apa nih perasaannya ya benar-benar pengen ini ya Bu ya, perasaannya ketika ngambil keputusan itu? Iya, benar apa? Kira-kira apakah misalnya nih karena faktor kasihan gitu, atau memang karena ya sudah, dia juga tanggung jawab gitu ya? Ya betul. Perasaan apa ya? Tetap cenderung ke rasa empati atau simpati? Empati ya. Itu tetap karena kita juga melihat dari kinerja dari guru tersebut. Kalau memang betul-betul dia tanggung jawab, kenapa saya tidak mengizinkan? Seandainya nih kebijakan ibu ini terus tiba-tiba terupload gitu ya, nyaman-nyaman saja nggak Bu? Nyaman, karena itu juga saya tidak apa salahnya membantu orang lain. Kecuali kalau guru yang saya berikan izin, saya bantu itu ada segi negatifnya. Itu yang nanti kan menjadi masalah besar bagi saya kan. Kalau selama ini tidak, biasa-biasa saja, tertib, tanggung jawab seperti itu. Selama ini untuk masalah ini Bu, panutan, Bu mesti punya tokoh idola kepala sekolah apa tokoh siapa gitu yang mungkin berpengaruh kepada Ibu mengambil keputusan? Ya ada Bu. Nilainya apa Bu? Nilai yang mereka yang Ibu pegang dari panutan? Nilai dari tanggung jawab itu tadi. Ya. Mungkin idolanya memberi pegangan apa lagi Bu? Kita melakukan kebaikan itu kebaikan banyak orang gitu, atau harus pegang prinsip. Oh ya, kalau nilainya itu lebih ke kepentingan banyak orang sih Bu. Iya, kepentingan banyak orang, tujuannya tadi. Hasil akhirnya ya. Jadi kira-kira ini masalah yang dihadapi itu paradigmanya itu model yang gimana? Lebih berpikir ke mana ya Bu? Yang tadi ketika memberi kesempatan terapis untuk menambahkan itu kira-kira lebih ke jangka panjang Bu. Kita lebih ke jangka panjang untuk kebutuhan atau untuk kepentingan semuanya kan begitu. Tidak hanya intern. Tidak hanya intern. Jadi tadi itu menjelaskan kalau prinsipnya dalam memberikan solusi itu tadi ya hasil akhirnya dan juga untuk kepentingan banyak orang katanya. Banyak orang. Kepentingan atau kebaikan banyak orang. Nah, kira-kira penyelesaiannya gimana Bu? Kalau ada yang seperti itu? Penyelesaiannya itu saya mungkin ya saya mempunyai pandangan atau mempunyai pemikiran, mungkin keputusan saya seperti ini, tapi saya tidak menyelesaikan sendiri. Ya, saya harus berdiskusi dengan orang lain, mungkin dengan guru-guru yang ada di sini. Saya kok misalnya dengan suatu kasus tadi itu saya bisa menyimpulkan sendiri bisa, tetapi saya tidak menerima mentah apa kesimpulan saya. Saya mendiskusikan dengan teman-teman yang ada di sekolah. Terus kira-kira Bu, ketika Ibu ambil keputusan kan tadi tetap mengizinkan
tadi terapisnya itu juga nambah jam di luar, kira-kira dampaknya gimana? Dampaknya di sekolah ini maksudnya ya mungkin ada beberapa guru yang pandangannya negatif kan seperti itu, kok sekolah mengizinkan sering sekali keluar dan sebagainya seperti itu. Tetapi itu tetap kita selesaikan dengan guru-guru sini, guru piket terutama. Kalau beliaunya itu keluar, itu kita sampaikan ke guru piket. Nanti guru piket bisa mengakomodir atau bisa mendelegasikan tugasnya ke guru yang di sebelahnya atau guru yang waktu itu tidak mengajar, kan bisa istilahnya mengamati atau mengawasi siswa yang sudah diberikan tugas dari guru yang ditinggalkan. Nanti guru yang pergi harus menyiapkan. Iya, harus menyiapkan tugasnya buat siswa sudah bukan nanti bisa diselesaikan oleh guru piket tadi. Ya. Berarti benar-benar kalau pengambilan keputusan efektif itu jika bersama-sama ya Bu ya? Jika bersama-sama, iya bersama-sama. Enggak sendiri. Tidak sendiri. Ya. Tantangannya selama ini apa Bu ketika mengambil keputusan itu? Tantangannya mungkin ada pro dan kontra itu biasa. Ada pro dan kontra itu biasa. Tapi kita harus mengenali dari masing-masing pribadi itu. Kok ada yang kontra seperti ini? Itu kita harus mengenali pribadi dari mereka masing-masing. Selama ini kalau ada masalah itu biasanya langsung diselesaikan gitu atau dibuat jadwal gitu? Kasuistik ya Bu, kita tergantung permasalahannya. Kalau permasalahan itu bisa diselesaikan saat itu juga, itu diselesaikan. Tapi kalau tidak, kita bisa mengambil jadwal atau lain waktu kita adakan, kita agendakan untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama tim. Kira-kira apa nih Bu yang mempermudah kalau kita mau ambil keputusan dalam menghadapi sebuah masalah? Kita menerima masukan-masukan dari orang lain tadi. Kita tanya-tanya, kita terbuka. Selama ini ada enggak setiap ada masalah itu ada asumsi dulu gitu nggak Bu kira-kira? Ya ada. Tapi penting juga menerima dari masukan dari orang lain itu lebih penting Bu. Kita punya asumsi. Oh, asumsi saya seperti ini, tetapi saya juga perlu melibatkan orang lain untuk mengambil keputusan. Selama Ibu jadi kepala sekolah ini, kira-kira pembelajaran apa nih yang didapatkan ketika menghadapi berbagai macam kasus yang ada di sekolah? Pengalaman dari orang lain itu penting Bu. Kita banyak diskusi dengan orang lain, sana tanya ke sana, tanya kemari gitu. Kita ngobrol santai, tetapi itu ada manfaatnya untuk pengalaman kita ketika saya harus mengambil keputusan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Saya jadi bisa belajar banyak. Sama-sama Bu. Iya. Selamat siang Bu Atiri. Selamat siang Bu Dina. Pripun sehat nih kok? Alhamdulillah. Apa yang dapat saya tadi? Oh, nyuwun sewu ini mau ngangsu kawruh Bu. Minta pengalamannya selama ini kalau di sekolah terus ada kasus-kasus tertentu terkait dengan dilema etika gitu atau dengan kebijakan moral tertentu, pripun Ibu selama ini? Kaitannya dengan hal yang baik ya Mbak ya. Kaitannya dengan yang baik. Kita selalu analisis dulu. Kita analisis apa penyebabnya, kemudian setelah mengetahui penyebabnya, kemudian kita diskusikan dengan kemudian dan juga anak saya terus ini senior gitu ya, itu bisa seperti teman diskusi, kemudian hasil diskusi itu mengambil keputusan harus bagaimana ya. Nah, seandainya nih Bu, ada sebuah kasus yang benar sama benar gitu nih. Selama ini gimana penyelesaiannya? Sama-sama benar menurut apa ya,
benar menurut aturan, dan ada juga benar menurut ya ini memang benar, tapi segi aturan itu belum tentu benar. Kadang kan gitu ya, Mbak. Contoh kasus seperti yang paling sering itu kenapa Bu? Untuk kasus tertentu kan belum ada sebenarnya. Hanya misalnya saja kasus disiplin ya, misalnya disiplin. Misalnya mau minta SPT contoh saja, SPT itu ya kita memberi kan memberi itu bagus ya Mbak, bisa memberi bagus sama-sama bagus. Tapi kita kalau memberi itu bagus belum tentu bagus menurut aturan. Kalau di sini dasarnya tidak ada, kan tidak bisa. Betul, nanti kan dampaknya akan dampak pada tidak bisa diinput di presensi, misalnya begitu. Nah ini kan kita harus memberikan penjelasan juga. Itu bagi secara pribadi minta saya beri itu bagus, tapi belum tentu bagus. Seandainya ini Pak berikan, tapi dasarnya tidak ada, kan ada dampak juga. Lalu kita lanjutkan, oh ya tak kasih, misalnya begitu. Ternyata dasarnya tidak ada, tidak bisa membuatkan dasar suratnya apa, sehingga tidak bisa terikut, misalnya begitu. Juga misalnya contohnya sakit, banyak ya Mbak, misalnya hanya sakit, masa izin nggak boleh, kita berikan juga izin. Tapi kan ada juga, harus ada aturan juga, biar apapun ternyata jalannya harus pakai rumah itu bisa kita. Karena kalau ini tidak dilalui, dampaknya kan akan tidak bisa keikut ketemu NPK, itu kan akan berdampak pada kesejahteraan pada ini. Maka kita sama-sama baik, kita ambil yang sesuai dengan aturan agar apa semuanya bisa berjalan baik dan ya aman lah gitu, tidak merugikan, tidak merugikan semuanya, dari sekolah maupun dari sekolah rugi juga yang individu yang misalnya itu dengan kita memberikan penjelasan. Kalau terkait yang presensi tadi berarti nilai-nilai apa nih yang benar-benar harus diterapkan ini? Disiplinan Mbak, disiplinan itu kan kita harus kemudian tanggung jawab juga, karena kaitannya dengan presensi kan tidak hanya jam datang dan jam pulang, betul. Tapi di tengah-tengah ini isinya apa, ini kan kita harus diisi sesuai dengan tugas dan fungsi. Berarti kira-kira siapa saja yang terlibat Ibu dalam hubungan ketika ada seseorang yang izin baik dari guru maupun TU? Ya, yang kaitannya dengan kepala sekolah yang bersangkutan dengan juga yang ngurus presensi, kayaknya yang berkaitan. Mungkin murid atau orang tua itu juga pernah nggak? Tidak, kalau kita seandainya ada guru yang izin misalnya komunikasi dengan orang tua, biar anaknya seandainya nanti diambil guru yang lain juga, jadi ada pemberitahuan juga baik pada anak juga pada orang tua. Itu guru sudah tertanam begitu, saya otomatis. Kalau seandainya saya misalnya ada misalnya sakit atau apa, kalau sakit karena memang harus kita yang dari sekolah ya kita berikan kepada bapak ibu yang mampu yang dekat kelasnya, atau juga dengan mungkin nanti guru makbel yang jamnya adalah kebetulan kosong bisa guru atau guru yang bisa seandainya kok mendadak ada kepentingan mendadak, nah itu kita seandainya usaha mendadak ini bisa anaknya ditentukan siapa itu sudah kemudian kita selaku kepala sekolah juga kalau jamnya ngaruh lah itu misalnya ini ada kepentingan sudah diambil biasanya sudah gitu. Faktanya sudah nyiap ya guru-guru setiap izin langsung matang ya, ada jangan sampai anak tidak terlayani. Betul. Pokoknya hanya fokusnya tempat anak, fokusnya pada layanan ini. Kira-kira bagaimana selama ini kalau seandainya ada izin sakjane ya tegel nggih, tapi kalau misalnya nggak ada surat dokter, pripun ngoten niku solusine? Kalau sakit itu kebetulan kalau di sini kita sudah selalu ada kita infokan, kita ingatkan kaitannya dengan cuti, kita informasikan sehingga kita ingatkan. Kalau misalnya saya sakit ya, tolong surat dokter itu sakit otomatis
udah Bu, nanti ini sudah saya sekaligus lapor dengan yang ngurusi kebudayaan. Saya nanti begitu masuk sudah terbiasa lah gitu. Kalau itu memang harus aturannya harus detik. Selama ini mungkin Ibu punya tokoh idola, nama panutan itu Bu, untuk menentukan keputusan atau nilai yang dipegang gitu. Kira-kira yang paling keinget ngaten niku nilai apa yang dipegang Bu, selama mengambil keputusan dalam berbagai macam kasus ini? Kalau kita tokoh, ya kita ke tokoh pendidikan ya, tidak sesuatu kita harus saling masuk karena kita di keluarga ya kita saling mengasah, saling mengatur. Kemudian di sana kan juga banyak sekali nilai-nilai yang bisa dikembangkan kaitannya dengan Selama ini dengan keputusan itu bahwa kalau persensi nggak masuk harus jelas nih alasannya dan ada bukti tulis. Kira-kira selama ini gimana teman-teman guru maupun TU itu? Ada yang protes apa buatan Bu? Apa santai-santai aja semua? Hal yang awal-awal itu kalau belum tahu biasa, kalau nggak ini kita sampaikan namanya sistem itu tidak bisa di kapak-kapak ya itu harus kita ikuti. Misalnya ada yang lupa presensi misalnya, karena sistem ya tidak bisa, makanya tolong setelah presensi coba dicek di riwayat. Itu kan untuk mencegah kelupaan mau terus atau belum, itu coba setelah presensi langsung cek riwayat. Kalau belum masuk berarti tadi lupa belum, atau lupa ke garis negeri ternyata belum. Nah itu kan seperti untuk mengingat, Akhirnya sudah membudaya ya. sudah membudaya sehingga tidak ada terus pokoknya memang si ambil nyamuk, memang konsekuensinya harus, karena dengan sistem tidak bisa ya harus mengikuti namanya sistem itu jam semuanya ya jam itu kan, sehingga kita akan membentuk budaya disiplin itu tanpa objek lagi sudah menjadi budaya membentuk. Selama ini lebih efektif mana? Ketika ada suatu kasus memutuskan sendiri atau ada tim yang diajak mikir bareng? Tergantung permasalahannya. Kalau itu permasalahannya sangat rahasia yang harus kepala sekolah, ya kita kepala sekolah sendiri, tapi juga kita tidak semata-mata kita juga harus mempelajari beberapa teknik pemecahan masalah. Kita harus belajar untuk mengatasi seperti itu walaupun sangat rahasia. Tetapi kalau sifatnya masih suatu keputusan yang memang harus nanti dampaknya akan memberikan dampak untuk kemajuan sekolah misalnya, itu kita juga harus bersama-sama ya, dengan waka-waka kan perlu sekali, dan yang tokoh senior itu juga perlu untuk masukan sehingga kita bisa untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Tantangan terbesar nih Bu, kalau ngambil keputusan itu berikutnya? Tantangan terbesar itu misalnya kaitannya dengan hati ya. Ini bicara hati sama-sama hati dan aturan, cuma kan harus jalan nek anti tok tapi melanggar aturan nanti dampaknya semuanya akan terjadi. Makanya kita ambil ya hati ya aturan, makanya kita ambil dengan hati, kemudian kita selalu sandingkan dengan aturan sehingga kita ya hati berjalan, aturan berjalan, sehingga nanti seiring berjalan. Biasanya kalau ada kasus gitu otomatis diselesaikan atau dibuat jadwal dulu. Saya kok saya wae hasil lagi ngerangkum iki napa pripun? Kalau kasusnya mendesak ya kita harus sambil cepat. Kita utamakan misalnya kaitannya dengan yang paling mendesak itu misalnya kok sakit ya misalnya ada kan mendesak, itu harus tinggal kita segerakan karena kaitannya dengan harus menolong. Tetapi kalau permasalahan itu masih
tidak suka mendesak, oh masih ada bisa ini perlu diskusi, perlu ya kita waktu, waktu, tapi dengan waktu cepat juga kita kapan, oh ini segera kita ambil, kita komunikasi dengan monggo kita kumpul, jadi tidak dijadwalkan harus kapan-kapan tidak, tapi begitu ada permasalahan kok ini harus segera diselesaikan dan kita segera kita tidak biar ya selesai rampung tidak menunda-nunda intinya. Kalau ini Bu, beberapa hal yang mempermudah selama ini ketika mau memutuskan sesuatu itu apa saja faktor-faktor yang mempermudah itu? Pertama ya kita bicara kaitannya dengan ini hati ya. Kita bicara dengan merangkul, kalau dengan merangkul asing. Kemudian kita selalu komunikasi dengan semua lah, dengan semua warga. Kita selalu mencari informasi, mencari informasi itu kan tidak harus ini ya, misalnya saya seringnya hanya jalan-jalan misalnya ngobrol di situ kan lebih enak ketoknya mungkin jalannya mau ngorek misalnya, tapi dengan ngobrol sana sini kan akhirnya bisa masuk tidak terasa gitu. Jadi kita terus ini istilahnya kayak panco mungkin kan nyaman kalau untuk ngobrol itu tidak, saya jarang kok terus misalnya ngomong-ngomongan diskusi kita masuk saja misalnya gitu, saya berjadwal terus kita masuk apa kalau menjadi kebutuhan biasanya kan ngobrol gini kita masuk terus kita baru kita masuk tujuan apa kita ngobrol tidak kita masuk ternyata ini juga efektif ya. Yang penting untuk bisa mencari masukan untuk mengambil keputusan itu misalnya untuk kemajuan sekolah kita yaitu ngobrol dengan sana ini gitu, terus akhirnya ini Bu kalau biasa gini ini masukan ini dari beberapa masukan kita bisa sudah kita tahu ya Bu nih, jadi saya kalau di sini 4 tahun di Patok itu 2 tahun, di Tanjung 2 tahun 8 tahun ya berarti. Nah selama 8 tahun ini kira-kira pembelajaran apa yang sudah didapatkan terkait dengan menemui berbagai macam kasus-kasus yang ada? Ibaratnya desa Mawatara, negara Mawatara ya Pak. Di sana beda, di sini beda. Itu semua permasalahan itu kadang permasalahannya sama, tapi teknik untuk pemecahannya pun akan berbeda tergantung pada situasinya, lingkungannya itu, lingkungan budaya semua itu tetap kita tidak sama-sama. Di sana permasalahan ini sama-sama, misalnya sama-sama di sekolah sana, di sana beda caranya, tidak bisa semuanya sama. Tentu ada kan apa ya, karakter seseorang beda, lingkungan setempat beda, di mana sekolah negeri dan swasta juga beda. Swastanya di daerah perbatasan, lingkungan budaya perbatasan dengan budaya kan juga beda. Kita harus mempelajari di sana. Jadi ini memang kita harus banyak cari informasi. Jadi selaku kepala sekolah tidak hanya di tempat gitu, kita juga harus masuk di masyarakat meskipun tidak bisa menyeluruh, misalnya di pinggir-pinggir gitu saja kan kita bisa ngobrol dengan lingkungan sekitar, mengetahui kaitannya dengan budaya setempat, kondisi lingkungan setempat, sehingga oh begini tuh kalau ada ini tekniknya begini kita akan muncul ngalir. Kita kan juga bisa bicara dengan teman-temannya, misalnya karakter ACD kita dengan beberapa waktu bisa masukan teman-teman. Cara pemecahannya pun akan beda juga di tempat lain juga. Misalnya ngadepi si A, si B itu pun juga akan berbeda pula. Mungkin ini dengan cara di WA mungkin sudah ini dengan cara
mas kerugian sudah nyambung. Ada yang kita harus masuki segi kita kaitkan dengan keimanan kita nih, tapi bukan rezeki dari Allah misalnya, apa yang harus kita berikan itu kan ini hak kita sudah diterima, kewajiban apa yang telah harus kita laksanakan seperti apa, kita harus mensyukuri bagaimana itu dengan bijaksana hati ini maksudnya memang Seninya. ya, seni penuh Ya, terima kasih banyak untuk ilmunya. Sehat dan sukses selalu, bahagia selalu. semoga bermanfaat. Amin.